Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fitri dengan NIM 2030109030 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir yaitu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami pada hari ini akan mewawancarai Ibu Arleni yang sebagai guru TK Aisyah Sungai Buloh, Kecamatan Banu Hampung. Bagaimana penyusunan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun RPP? Baiklah, Ibu akan mencoba menjawabnya. Kalau dalam penyusun RPP biasanya dimulai dari yang pertama itu kita susun dulu program semester. Setelah program semester baru kita lanjut ke RPPM. Setelah RPPM lalu kita buat RPPH. Dari RPPH baru kita lanjut ke penilaian. Dalam penilaian itu ada 3, itu ada penilaian teknis, habis itu ada sisanya. Cara membuat RPP dari program semester udah nampak, udah tahu kan apa bentuk program semester, udah tahu Bentuknya sudah, Bu, tapi Kayak penurunan KI, KD gitu. Oh gitu kan. Kalau kan di program semester itu kan ada 6 indikator kan. Ini kan misalnya dalam 1 minggu itu kan banyak tuh KI-KD-nya di program semesternya. Nah, nanti kita ambil untuk pindahkan ke misalnya ada kode 61.1, ambil 1 kan, nanti cari pula FM. Nah, ambil FM tuh di program itu berapa munculnya, misalnya ambil 1 pula, masukkan untuk 1 minggu. Nanti pokoknya ke 6 indikator itu dimasukkan ke PPM untuk 1 minggu. 6 aspek perkembangan. Iya. Kalau yang di RPPM itu ada kegiatan pembelajaran gitu kan, berarti Iya, ada. dipilih untuk RPPH atau Iya, kalau kolom RP program semester kan cuman KI KD kan gitu kan ya, auto minggu kan sebelahnya, minggu pertama, minggu kedua ada proses. di PPM. Kalau di PPM ya, kalau proses kan ada. Ya. Kalau di RPPM kan KI itu KIKD itu rencana kegiatan sebelahnya, terus kolom yang di sampingnya kalau kita pakai area misalnya langsung diberi kegiatan area yang 1 minggu itu apa, misalnya kalau sentra, misalnya sentra seni 3 kegiatan, misalnya sentra Balok 3 kegiatan, misalnya digambarkan di situ di RPPM. Kalau bisa Ibu menerangkan kan? Gitu, yang tema-tema kan, tema misalnya ada satu tema tuh ado barang minggu misalnya kan, itu biko ado di akhir tema tuh ada puncak tema. Iya. Ada puncak tema. Iya, misalnya tema binatang misalnya kan, tema binatang tuh misalnya ada belajar binatang hutan, binatang darat, air, ya bersayap kan. Nanti boleh kita pas binatang hutan misalnya diajak anak ke kebun binatang, terus puncak temanya misalnya. Tiap tema yang kita gunakan tuh pasti ada puncak tema atau Kalau sebagusnya ada puncak tema. Nah, kayaknya misalnya tema makanan minuman itu bisa misalnya puncak temanya bikin jus misalnya, ya betul langsung. Yang murah misalnya nak buat nasi goreng dengan bumbu misalnya, ada puncak tema. Bagusnya ada setiap tema itu ada puncak temanya. Ada banget yang RPP biko Bu, kalau tiap-tiap KD di tema tuh kan boleh KD-nya berulang-ulang. Boleh, misalnya kan 611 misalnya di hari Senin diambil, nanti muncul lagi dari Rabu misalnya. Boleh. kalau tema itu sebenarnya di bawah itu ada berapa? Kalau kan yang kami sekarang ada 4 tema semester 1, 4 tema semester 2 kan tuh. Nah, tapi itu tergantung. Kalau tema tuh kan kita
kalau pelaksanaannya tergantung misalnya tema itu kan yang terdekat dengan anak kita apakan dulu misalnya kalau kondisi lingkungan sekolah kita misalnya kalau kita di desa tanaman kita budaya lokal. iya kalau di kota dulu ini kan boleh tergantung di mana sekolah kita berada. Aduh, Pak Zalihan. Iya. Kalau tema-tema tuh kalau yang ibu ketahui misalnya kalau di TK ibu misalnya kalau semester 1 tuh tema diri sendiri tuh lingkungan, setelah itu Keluarga. lingkungan tuh terbagi keluarga, ada masjid, ada rumah ibadah, ada sekolah, ada rumah kan. Kalau apa tentang diriku tuh ada identitas diri, ada kesukaan, makanan kesukaan namanya kan itu temanya. Yang menentukan tema tuh guru kok di sekolah itu aja atau gimana? Nah, kalau biasanya tema tuh ya tergantung sekolah tadi kan. Nah, misalnya ada misalnya kalau di TK ibu kan biasanya karena anak baru itu kami sebenarnya diri sendiri dulu kan dikenalkan identitas anak dulu kan dikenalkan. Terus setelah itu biasanya kami itu 3 minggu itu diri sendiri itu identitas diri itu identitas diri sudah tuh apa lagi itu kesukaan misalnya kesukaan itu sudah tuh panca indera karena panca indera itu kan. Nah, baru nanti masuk ke tema lingkungan tuh yang terdekat dulu rumah sekolah sudah sekolah tuh lingkungan rumah keluarga rumah sekolah ibadah ada 4 lingkungan. Kalau tanaman nanti banyak ada berapa tuh 4 juga Tanaman hias. hias tanaman umbi tambian tanaman ya banyak tanaman buah kan sayur-sayuran binatang nanti ada binatang ternak ada binatang hutan jumlahnya dalam 1 semester itu 17 minggu. Ini semester 2 tetap sama 17 minggu. 17 minggu kan. Ya, memang minggu efektif di TK itu 17 minggu. 17 minggu ya. Iya. Kalau Kak Ika itu kan misalnya di program semester itu kan misalnya 6 itu muncul misalnya 4 Kak IKD misalnya Kak ini kan misalnya ya kan ya misalnya ada muncul misalnya cuma 1.1 misalnya 3.1 misalnya atau 4.2 3.2 cuma 4 munculnya kan dalam seminggu itu kan ada 6 hari boleh misalnya ini diambil dalam seminggu itu 2 kali misalnya ini satu saja nih 2 boleh sekarang. Kayak kita menentukan proses itu kan ada KD-nya di dalam proses itu kan Bu. Iya. Kayak misalnya tema diriku, misalnya kita tuh mau ngambil nilai agama dan moralnya yang nentuin tuh KD yang kita ambil tuh kita sendiri atau gimana? Kalau biasanya itu kalau program semester itu udah ada tuh. Dari pemerintah. Iya. Tuh tinggal menurunkan ke PPM ya PPH aja lagi. Iya, RPPH itu kalau di sekolah ibu buatnya per hari atau udah disusun di awal semester? Disusunnya di awal semester, tapi kalau mengetik memudahkan itu per minggu dari Sabtu kan kerjakan tuh hari Senin ya dari untuk kalau bisa kalau misalnya untuk hari Selasa dikerjakan di hari Senin. RPPH itu ibu gunakan tuh yang manual atau yang kayak tabel-tabel gitu? Yang ditulis di depan tulisan. Iya. Kalau di sekolah ibu enggak yang manual ke bawah gitu misalnya misalnya di atas materi di bawah materi kegiatan misalnya baru pembuka inti penutup nanti di bawah ada penilaiannya 1 hari itu digambarkan di kolom kan ya. Tapi kalau manual kalau sama tuh lebih mengerti. Iya lebih paham. Iya kalau pada tabel sebenarnya kalau model PPH itu banyak kan yang manual ada yang tabel kan terserah sekolah mana yang bagusnya ya tinggal gurunya ya mana yang mudah kita aplikasikan untuk mengajar kan terserah. Kalau ke penilaian udah belajar belum? Oh iya penilaian nggak asesmen. Iya. Kalau penilaian
si karya kan dari kegiatan inti anak tadi kan. Nah inti itu kan misalnya kayak misalnya anak ada kalau misalnya kalau dalam pembelajaran sentra kayak misalnya dulu di sekolah kan sentra persiapan. Kalau persiapan itu kan kita cuma mengajarkan anak tentang persiapan anak calistung, kita membaca dan berhitung kan. Nah tidak ada kita mengajarkan misalnya balok hari itu di sentra tuh. Nah kita sekolah di sentra balok kita mengajarkan puzzle, mengajarkan menyusun geometri, yang mengajarkan urut pola misalnya. Jadi sentra balok kita kan. Misalnya kalau di seni nanti misalnya kayak menggunting, melipat, mewarnai, ke sini kita kan gitu. Nah, jadi kalau si karya itu kegiatan inti anak yang 3 tuh, kegiatan inti itu kita masukkan nilai ke si karya, kita di foto misalnya kan, dimasukkan nanti misalnya nilai kan ada 4 kan, BB kan, ada BB, MB, BSH, BSB. Ada 4 kan. Belum bisa belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Kan ada 4. Jadi itu tuh checklist. Nah, itu kalau penilaian checklist tuh gini, kan dari 6 indikator tuh kan misalnya 6 aspek. Nah dari 6 tuh misalnya anak di lokal tuh berapa orang, misalnya ada misalnya ada 10 misalnya kalau di TK kan 12. Nah misalnya si Andi misalnya dalam 6 tuh dapat nilai BSH, misalnya si Ani misalnya MB mulai berkembang baru kan. Nah kita buat ada kolom-kolomnya nanti itu. Ada kolom-kolomnya. Kalau anekdot kan misalnya kalau anekdot tuh kalau dulu kan penilaian anekdot tuh kalau dulu atau belum aja kan anak yang misalnya yang susah, yang kalau sekarang enggak semua kegiatan tuh ada anekdotnya kan. Misalnya anak tuh dalam bermain dia sportif menolong teman, misalnya dimasukkan ke anekdot luar kan, misalnya boleh di pas inti di dalamnya dia bagus dalam mengerjakan, boleh aja dimasukkan ke anekdot. Iya. Terus apa? Mungkin nanya itu, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baiklah, mungkin sekian hasil wawancara kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil video dari saya tentang RPP. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.